Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Pororo Podcast Rohis. Yeay. Oke guys, jadi kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget, yang soleh banget, yang ganteng banget, yaitu wakil gue sendiri, Maman. Kali ini kita mau ngomongin apa nih, Man? Di podcast ini nih kira-kira. Tadi di awal gue dengar kita mau ngomongin tentang menyambut Ramadan nih. Oh iya. Nah, Man, gue mau nanya dulu nih, Man, sama lu. Lu mulai puasa full itu kapan ya? Kira-kira dari kapan? Kalau full boleh nih tahu. apa nih definisi full nih maksudnya? Full itu bener-bener dari subuh sampai maghrib dan itu dilakukan selama 30 hari. Iya, 30 hari gitu. Dari kapan nih? Jujur-jujuran ya. Iya, jujur-jujuran tuh 4 tahun juga. 4 tahun. Bener-bener full ya, bener-bener full. Oh. Karena kan gue dulu pas SD tuh namanya anak kecil ya. Iya, namanya anak kecil dulu gue masih suka kadang tuh siang-siang minum gitu. Nah, kalau bener-bener full gue itu dari kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Jadi sebelum-sebelumnya belum full nih? Belum. Oh, belum. Kelas 7 kayaknya deh. Oh, kelas 7 udah full. Kayaknya udah full. Seingat gue udah full ya waktu itu masuk SMA. Karena kan kebetulan di pesantren juga gitu. Oh, jadi iya. Keadaan memaksa gitu. Sip. Jadi harus puasa. Karena nggak bisa cemil kayak di rumah. Kalau di rumah kan bisa tuh. Kalau di pesantren nggak bisa ya? Nggak disediain makan. Oh guys, Khalif ini anak pesantren ya guys. Udah, lu pesantren dari kapan tuh, Liv? Dari SMP? Oh, SMP aja? SMP, jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu Alhamdulillah dapat bertahan di pesantren. Bertahan, survive ya? Betul banget. Alhamdulillah, oke. Terus yang kira-kira apa sih, Man, yang bikin lu pengen ngebatalin puasa itu selama berat banget ya pertanyaannya. Oh, berat banget ya? Enggak. Jadi ya kan namanya anak kecil ya dulu kan masih kecil, masih SD. Jadi waktu dulu gue inget tuh waktu kelas 5. Iya. Siang-siang habis zuhur, gue sama adek gue tuh lapar banget. Bener sampai guling-guling tuh lapar banget enggak ya? Pokoknya lapar banget. Oh, lapar banget aja. Lapar banget. Nah, tiba-tiba gue lihat ada bungkus Oreo kebuka di meja. Wah, emang godaan ya. Gak tahu ya itu emang. Itu siapa yang buka itu kira-kira? Gak tahu setan, gak tahu apa. Tiba-tiba ada Oreo kebuka di meja. Oke. Ya kan di meja makan ada Oreo kebuka. Terus gue nyeletuk lah gitu. Itu mau dicemil nggak? Dicemil tuh lumayan udah kebuka. Rezeki dari Allah, ngapain ditolak gitu kan. Tiba-tiba ada siang-siang puasa ada bungkus Oreo kebuka di meja kan. Akhirnya terus gue bawa ke kamar, terus gue bawa ke bawah. Jadi tempat tidur gue tuh bawah ada kayak space kecil gitu. Oke, masih ada space-nya. Ya, jadi gue sama adek gue ngumpet di bawah situ. Kita cemil lah. Enak. Enak banget. Wah, kacau. enak banget ya. Gue gak pernah nyoba Oreo seenak itu. Astagfirullahaladzim. Kayak makan Oreo pas hari-hari biasa tidak seenak pas biasa puasa aja, ya. Biasa aja. Pas puasa kok wah, enak manis banget. Refreshing banget. Waduh. Nah, pas kita masih makan tuh kan lagi cemil enak. Tiba-tiba pintu kamar kebuka, cekrek. Wah, siapa tuh? Tiba-tiba mbak gue datang. Ya kan? Iya. Nah, fun fact aja nih, mbak gue tuh cepuan, Ut. Waduh. Nah, mbak gue datang, diem lah, kita langsung ring. Jangan diem gitu, gue mau deh gue biar nggak ketahuan. Dia kan lagi nyapu tuh. Iya, lagi nyapu. Nah, dia tuh nyapu bawah lantai, gitu. Sut. Lah kena sapu ya dong. Nah, itu dia kena muka gue. Tiba-tiba mbak gue nengok ke belakang. Ayo ngapain? Ada bungkus Oreo. Nah, udah ada bungkus Oreo. Udah ada remahan. Udah. Oh, terus diaduin nggak itu? Iya, diaduin. Nah. Tapi nggak apa-apa ya karena waktu itu masih kecil ya. Jadi masih wajar. Dikasih tahu. Apa nggak ketahuan ya? Gue nggak ingat deh waktu itu. Kayaknya dilaporin terus kayak dikasih tahu ya, namanya masih kecil ya. Oke. gitu. Kalau sama gue juga pernah batalin puasa juga diam-diam. Gimana tuh? Nah, kalau lu kan
Oreo ya waktu itu. Nah, kalau gue bukan Oreo, man. Nasi uduk. Bukan, brownies. Wow, ya mirip-mirip lah. Gila. Jadi waktu itu gue lagi di rumah nenek gue nih, man. Nenek gue tuh entah kenapa lagi bulan puasa masak brownies, bikin brownies. Siang-siang. Iya. Terus gue tuh sebenarnya udah pengen nyomot banget gitu kan, Ya, cuma masih nahan-nahan gitu kan. ngerti. Aduh, nggak enak gitu. Tapi ya akhirnya nyomot juga karena gak kuat, masih kecil waktu itu kan. Ngumpet-ngumpet apa nyomot langsung lah? Waktu itu karena rumah lagi sepi, langsung comot aja. Langsung comot, langsung makan. Terus kan pasti ketahuan kan. Terus karena waktu itu masih kecil ya gue gimana ya? Ya sedih juga sih, kayak tolong dong, kayak ngerengek-rengek gitu lah. Ini kan masih kecil, bolehlah makan gini-gini. Akhirnya gue makan gitu. Tapi gue abis itu lanjut puasa lagi gitu. Nah kalau gimana? Kenapa tuh? Lu selain itu ada pengalaman apa lagi nih di puasa yang mungkin berkesan atau kenakalan-kenakalan selama bulan puasa mungkin? Ya, kalau bulan Ramadan tuh gak tahu ya, untuk berbuat kenakalan tuh jadi lebih seru gak sih? Oh iya. Nah, gue tuh banyak banget pengalaman-pengalaman kayak ya dalam tanda kutip kenakalan gitu lah ada pas bulan puasa. Ya misalnya gue tuh dulu pernah ini, jadi gue dulu pas masih kelas 6, pas masih SD kelas 6, gue tuh dulu bantuin ibu-ibu. Jadi tiap habis tarawih itu ada beberapa ibu-ibu sama marbot masjid ngitungin uang sedekah masjid. Iya kan? Jangan bilang udah tahu kan arahnya kemana ya. Ntar dengerin dulu, dengerin dulu. Jadi hitunglah, itu bisa sehari 5 juta, 6 juta ya kan. Banyak ya, dalam hati gue nih setan isinya setan ya. Astagfirullahaladzim. Padahal pas puasa itu kan masih kecil, gue masih kecil dulu, masih belum bisa menahan ya. Enggak, kan pas Ramadan puasa itu katanya itu setan itu dibelenggu ya, atau di neraka ya, ditutup. Berarti kalau misalnya kita melakukan kenakalan, kayak setannya kita ya. Memang dari kita sendiri berarti bener. Okay. Lanjut. Jadi gue bantu hitung. Waktu itu gue dikasih tugas ngitung 2.000-an. Dalam otak gue nih, gue ambil 2.000-an dapat apaan, paling nabati 2 gitu kan. Gue mikirnya akhirnya kurang kayak ambil 2.000 aja udah salah. Ini masih mikir wah kayak lebih banyak lebih baik nih. Nah akhirnya gue ngomong gini, aku ngitung yang 100 ribuan dong, aku cepat ngitungnya. Asik. Gue ambil 100 ribuan. 1, 2, 3, 4, 5 kantong, 6 kantongin. Duh gue lupa gue ngambil berapa ya. Ada 300.000 kali gue ambil. 300.000. Waduh, stop. Gue belum pernah cerita ke siapa-siapa, sumpah. Oh belum nih, berarti ini perdana nih cerita di Pororo. Tante-tante mohon maaf ya. Itu duitnya berkurang saya Tan selama ini Tan, mohon maaf ya Tan, ya Allah. Ya kan masih kecil. Iya masih kecil. Wajar ya. Tapi gak wajar sih ngambil 300.000. Beneran gak wajar. Yang gak boleh dicontoh karena tidak baik ya mencuri uang sedekah lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Lu ada nggak pengalaman kayak gitu tuh? Kayak apa kan? Kayak tadi gue bilang kalau misalnya lagi puasa, lu merasakan adrenalin untuk berbuat kenakalan gitu. Lu merasakan juga nggak? Nggak tahu ya. Kalau gue sendiri sih justru ya gimana ya, pengen, cuma gue nggak ngelakuin man. Ya paling gue cuma makan atau minum di kamar mandi. Nggak ada gitu, nggak pernah berbuat kenakalan puasa gitu, nggak pernah? Kenakalan pas puasa kayaknya enggak sih, baik-baik aja sih kalau gue. Cuma kalau dibilang nggak asik loh orangnya, nggak asik. Lah emang anak baik-baik ya gimana ya? Nggak asik dia. Ya kalau dibilang pengen atau enggak ya pengen, cuma nggak dilakuin aja dulu. Tarawih nggak pernah perang sarung apa lo? Ya pernah, kalau perang sarung pernah. Cuma itu waktu itu perang sarungnya sebelum atau sesudah tarawihnya. Pas tarawihnya mah nggak perang sarung, tapi berisik. Malah yang asik adalah pas bapak-bapak lagi tarawih. Oh iya. Ya dari pengalaman gue, gue sama teman-teman gue tuh akan menunggu bapak-bapak tarawih semua. Kan biasa tarawih tuh bacanya lama ya, rokatnya lama, bacanya juga lama. Jadi pas lagi tarawih,
bapak-bapak lagi tarawih tuh, gulung lah kita sarung tuh sampai runcing ujungnya. Waduh. Cetas. Bapak-bapak lagi sholat, kita lanjut aja tuh, cetak. Nah, begitu pas sudah mau salam, ikut salam kita. Jadi kita gak kena tersangka. Jadi kesannya, oh ini anak baik-baik gitu kan. Padahal selama tarawih cetak. Wah, pernah tuh gue dulu waktu gue masih SMP di pesantren, habis taraweh, main lah kita tuh perang sarung. Yang namanya pesantren tuh, kalau udah namanya perang sarung, wah strateginya gila-gila. Gila. Ada yang digulungnya pakai pensil, ada yang dalamnya diisi koran, ada yang dalamnya ada pakai celurit gak? Enggak nyampe situ. Ada yang sampai jadi sejadah dilapisin sarung terus baru digulung. Waduh, itu paling sakit beneran. Nah kebetulan dulu gue bikinnya pakai jadi kertas sarung ditaruh kertas baru gue gulung biar gulungnya rapi terus ujungnya runcing. Main waktu dulu kan cetek. Nah waktu itu tuh peraturannya adalah nggak boleh kepala sama daerah perut. Oh masih ada aturannya ada ini? Dong, oh, masih ada aturannya. Nggak brutal, kita nggak brutal juga. Nah karena kalau perut tuh kalau udah kena sabet pasti merah terus hilangnya lama. Oke. Ini fun fact nih, lu nggak pernah kan? Ya nggak pernah. Ini jadi kalau sarung tuh kena perut dia bakal merah, terus habis merah biru nanti hilangnya lama. Oh gitu. Nah, terus mainlah kita tuh, ya kan, cetak. Gue pengen nyabet lawan gue nih waktu itu tuh, ya kan. Dia mundur, tapi di sini ada teman gue satu lagi, tak gitu kan, terus kenceng banget tuh, beneran. Itu sampai ujung Bogor kedengeran. Enggak, kejauhan. Ya pokoknya tuh kenceng banget kan, tak gitu. Udah langsung guling, langsung jatuh dia. Waduh gitu. Maaf, nggak sengaja. Begitu dilihat, waduh. Gimana? Merah. Wah. Itu kan biasanya dari merah ke biru itu prosesnya panjang. Iya. Itu udah biru. Tapi sarungnya nggak apa-apa. Sarungnya nggak apa-apa. Kenapa lu nanya sarung? Sarungnya nggak apa-apa. Sarungnya nggak apa-apa. Kebetulan sarungnya nggak apa-apa. Ya, tapi yang biru akhirnya minta maaf tuh gue. Terus karena gue nggak sengaja, akhirnya kena hukum gue. Gimana tuh kena hukumannya? Kalau di pesantren tuh hukumannya apa aja nih? Boleh sharing di sini nih. Waktu itu jadi gue hukumannya bukan disabet balik. Jadi kan kalau misalnya kita main sarung, itu ada ujung yang gede buat pegangannya, tahu nggak lo? Iya, tahu. Ngikat simpul nanti jadi ada tebelnya. Iya. Nah, gue harus duduk diem. Terus ntar temen gue mukul kepala gue pakai itu tuh, dok gitu. Oh ya? Waduh. Buset, kayak pindah alam dong rasanya. Kayak pindah alam. Waduh, sakit. Langsung pusing gue. Yaudah gak tahu lagi dah. Ya kalau ditampolnya pakai duit mah ya nggak apa-apa ya. Ini enggak. Ini pakai sarung man. Pakai ujung sarung itu yang keras tuh tak gitu. Waduh, langsung beda alam rasanya bener dah. Itu yang mukul temen lu yang kena itu? Iya. Oh, ya kan. Dulu begitu tuh kalau misalnya main terus kalah gitu, kayak gitu hukumannya. Terus itu ke gapnya sama siapa tuh kalau boleh tahu? Ke gap apa tuh main? Ke gap ini sampai bisa hukum tuh gimana? Ya kan kelihatan tuh gitu, cetak. Jadi begitu kedengeran gitu apa gimana? Tadi gue ngomong ya suaranya berisik banget, tak gitu. Dia langsung, itu semua berhenti, perang berhenti tuh. Langsung berhenti. Gitu langsung berhenti karena saking kencengnya. Udahlah. Dia ternyata begitu dicek merah banget. Waduh, biru ya tadi. Iya. Mati gue kena ini, ya. Kena sorak-sorakan warga. Ya. Sorak-sorakan warga. Iya. Oke. Lu emang nggak pernah gitu? Ya Allah. Ya kalau pernah sih, cuma nggak sampai separah itu sih man. Paling punya temen ya di rumah ya. Punya lah. Di komplek nggak ada temen ya lu ya? Ada dulu. Udah pada pindah. Gila, sekarang udah gede-gede anaknya. Nggak asik banget. Oke, kan dari tadi kita udah ngobrol lama nih tentang bulan Ramadan. Nah sekarang kita udah masuk segmen pernah nggak pernah. Nah jadi apa tuh? Tim dari Humas ini akan ngasih pertanyaan-pertanyaan. Iya, produser. Yang harus kita jawab nih, pernah nggak pernah. Gitu. Oh, udah ada pertanyaannya? Udah ada pertanyaannya. Okay. Boleh pertanyaan pertama? Pernah. Pernah nggak? Pernah nggak ya? Kayak pernah sih. Pernah. Jadi gue waktu itu lagi itikaf kebetulan ya kan.
Ini kenapa gue yang cerita mulu? Gue ceritanya baik banget nih Ramadan apa-apa kan dia star. Iya, juga. Jadi waktu itu lagi itikaf ya kan. Yang namanya itikaf tuh gue sama teman-teman gue nggak ada namanya tidur tuh. Malam muter-muter komplek lah, jajan sana sini. Perang sarung lagi? Oh jelas. Itu jelas ya kan. Pokoknya tuh siklusnya ngobrol, muter-muter, perang sarung, ngobrol lagi, puter-puter, kagak ada tidur pokoknya. Ya bukannya ngaji gitu enggak ya? Astagfirullahaladzim, iya bener juga ya harusnya ya. Jadi ngajinya cuman segini nih. Sisanya muter-muter, main sarung, ngobrol, bercanda, muter-muter dah pokoknya gitu dah. Ya kan? Okay. Terus kita baru akan, nah pada malam itu tuh kita capek banget karena kita habis muter-muter kan, muter malam-malam. Dulu tuh pas masih kecil sebutannya uji nyali gitu kan. Uji nyali. Anak-anak kecil kan dulu, uji nyali. Ya kan, akhirnya kita baru balik ke masjid buat tidur tuh 3:30. Itu kan udah mau 3:30 baru balik. Udah mau ini banget kan. Iya. Udah mau sahur. Udah mau sahur ya kan. Terus tiduran bentar, kita niatnya mau tiduran bentar istirahat kan karena bentar lagi mau sahur. Oh, niatnya tiduran bentar lah. Ya udah tiduran lah kita ya kan. Blek gitu. Bangun jam 7:30. Astagfirullahaladzim. Bangun udah terang ya kan. Terus gue pertama bangun kan, teman-teman gue masih tidur semua kan. Oke. Terus gue bangunin semua. Udah jam berapa gitu kan. Dilihat udah terang, pada kaget semua ya kan. Karena belum sahur semua, kita semua bareng-bareng tidur itu. Ya kan, gue bangunin semua satu-satu. Tiba-tiba yang nyeletuk. Aduh, gue aus banget, seret gitu ya kan. Iya, terus? Karena kan kita habis main terus langsung tidur. Iya, ya kan? seret. Bayangin seseret apa tuh? Iya, seret ya kan. Terus. Nah, habis itu kita keluar masjid, kan kita tidur dalam masjid ya. Keluar masjid, tidur masih ada bekas sahur bapak-bapak dari pagi. Ya Allah, sikat tuh. Bukan sikat lagi. Kita kumpulin, minum. Terus seriusan nih, mau batal nih. Gue udah mau full nih, ya kan. Udah gue seret banget dulu, mau ikut apa enggak? Ikut minum. Pendiriannya kurang teguh ya kayaknya. Udah lu mau ikut atau enggak gitu. Akhirnya ikut makan gue. Gitu. Oke, mana enak lagi makanannya waktu itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Masih ingat? Gue tapi ingat kenikmatannya seberapa enak. Ya emang kalau puasa beda sih kalau lagi. Oke, kalau gue sendiri pernah nggak ya? Pernah nggak lo? Pernah sih, tapi sebenarnya ceritanya bukan yang gimana banget ya. Kayak waktu itu kalau nggak salah, telat ini nih. Telat bangun, terus karena gue masih kecil juga, ya udah akhirnya nggak dipuasain waktu itu, cuma gitu aja. Nggak asik cerita lu, nggak asik banget cerita lu. Ibasi deh. Ya udah gimana? Gue waktu itu belum itikaf juga soalnya gitu. Lu puasa full udah berapa tahun? Ya berapa tahun ya? Dari kelas 4. Kalau dari kelas 4 SD udah full gue. Gue yang kelas 4 puasa beduk. Gue tuh kelas 4 puasa sampai zuhur doang, seingat gue ya. Kalau nggak salah sampai zuhur doang. Karena kan dulu masih kecil juga. Oke, nah, pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Apa? Ya pernah. Pernah banget. Pernah banget lagi. Siapa yang nggak pernah sih? Banget lagi. Tadi pertanyaannya kan pernah nggak puasa full? Ya jawaban gue pernah. Pernah nggak tarawih full? Gak pernah gue. 30 hari gue gak pernah full tarawih. Gak pernah. Jujur gak pernah. Kayak gue juga deh. Kayak gue juga gak pernah kan? Gak pernah tarawih full. Iya kan, 30 pasti ada bolongnya aja, setidaknya 1-2. Ada tuh gue pernah. Jadi kan kalau tarawih tuh di rumah lu berapa rakaat? 11? Iya. Apa 2, 3? 11. Gue tuh waktu itu karena udah 10 hari terakhir, jadi di masjid dekat rumah gue 23 rakaat, ya kan. Nah gue udah ikut 23. Gue udah ikut 12 rakaat. Kaki gue udah lemes banget. Udah gak kuat tuh. Waduh. Imamnya baca panjang-panjang gak suratnya? Panjang banget. Surat-surat Al-Baqarah lah, Al-Imran, ya kan. Udah gak kuat banget nih kaki, ya kan. Akhirnya teman gue tiba-tiba nyolek nih, cabut gitu ya kan. Terus gue nggak jawab kan, lanjut lah gue rokat selanjutnya. Nyolek gue lagi dia, udah yuk cabut, gue jajanin mie, cabut gue.
Ya akhirnya gue cabut, gue jajan mie itu seingat gue. Oh, jajan mie. Oke. Terus gue pernah juga taraweh. Itu kan 23 rakaat pegel tuh gue. Akhirnya saking pegelnya, terus udah malam juga kan ngantuk ya. Di rakaat keberapa gue nggak inget, sujud pura-pura tidur gue tuh sampai terakhir. Itu nggak dikira meninggal ini. Gak tahu. Pokoknya gue tidur kan, gue sujud begini. Iya. Begini. sepanjang rakaat. Itu sepanjang rakaat gue begini nih. Terus pegel ya gue pindah. Udah begitu gue. Enak banget ya. Enak banget. Nikmat banget ya. Apalagi pas tarawih ya. Iya, tapi tahu begitu berdiri semutan gini. Kan nekuk mulu ya. Terus gak bisa berdiri tuh biasanya kalau semutan gitu. Iya, gak bisa. Wah, duh. Ya namanya masih kecil juga ya. Ya gak masih kecil ya, waktu itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Udah gede tuh. Ya Allah, udah SMP kelas 3 masih kayak gitu. Ya gak tahu ya. Kan namanya anak kecil, ya Allah. Bukan anak kecil lagi. Tadi alasan anak kecil mulu. Gak ada anak kecil ya. Anak-anak apa ya alasannya ya? Menuju dewasa. Ya, masih masa perubahan kan. Dari kecil ke besar kan. Sip. Tapi jujur aja tahun lalu gue kayaknya sholat taraweh hampir full. Cuman 2 tahun lalu itu gue puasa taraweh masih kadang duduk. Pernah gak sih lo misalnya nunggu ruku, ikut pas ruku, pernah gak? Gimana nunggu ruku? Jadi taraweh nah udah rakaat keberapa, misalnya udah yang lebih dari 10 nih rakaatnya. Oh, lebih dari 10. Udah pegel banget tuh. Lu ikut pas ruku, jadi tuh si imamnya baca lama, lu duduk aja. Jadi begitu Allahu Akbar lah. Oh, baru pernah nggak? Pernah, ya pernah kan? sih. Gue kayak liat banyak banget deh yang kayak gitu deh. Iya, ya kayak kan? hampir semua anak kecil sama ya, wataknya juga sama ya. Begitu ya kan. Nah, biar nggak pegel. Nah, kalau gue sendiri man, waktu itu gue cabut bukan karena capek man, tapi gue ditegur. Jadi gue tuh dulu tuh gue sama teman gue paling depan, staff paling depan. Masya Allah. Tapi kita berisik. Kan harusnya kalau berisik di belakang kan. Tahu gak sih itu yang namanya ustadznya sampai tolong dong kamu yang itu iya kamu di belakang aja ya, tapi kamu tetap di sini aja gitu. Jadi teman gue tetap disuruh depan, gue suruh ke belakang. Terus abis kayak gitu ya karena gue malu kan, akhirnya udah gue cabut aja sekalian gitu. Bayangin dari lagi khusyuknya nih ceramah, tiba-tiba tolong dong kamu gitu. Oh, dari depan Ustadz yang ceramah Ustadz ngomong gitu? Dari depan. Lu kelas berapa? SD, kelas berapa lu? Kelas 2 kali ya? Udah lama banget sih. Gitu, pas lagi ceramah diberhentiin cuman buat nyuruh lu ke belakang. Iya. Gue malu banget nangis. Jadi lu nangis. Tapi sih bapaknya cuma ketawa-tawa doang sih ini ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Bagus pertanyaannya. Gue kritis ya pertanyaannya. Pernah. Jadi gue di komplek tuh ada temen. Iya ada temen nonis ya kan. Gue suruh ikut puasa ya kan. Jadi gue juga pernah tuh kalau. Jadi gini. Jadi dia tuh emang dia rumahnya dekat masjid. Kebetulan rumahnya dekat masjid. Tiap maghrib dia selalu kita kan anak-anak biasa pulang ngabuburit main kan. Main sama dia juga dong. Nah kita pulang main, kita ke masjid buat buka puasa. Nah di masjid dekat rumah gue nih nyediain takjil kayak risol, pokoknya enak-enak, susu kurma, enak-enak. Nah dia sendiri nih pulang, kita yang lainnya ke masjid buat makan takjil. Terus? Nah suatu hari dia ikut makan takjil ya kan. Enak banget. Nah terus kita sorakin, lu gak puasa lu, ikut makan takjil gak puasa. Besok puasa dong, puasa biar ikut makan ya kan. Terus akhirnya beneran puasa besok dia. Puasa beneran. Dia sahur gak tuh kalau boleh tahu? Gak tahu, kayaknya iya deh. Cuman gue gak inget, cuman dia ikut puasa tuh waktu itu. Jadi puasa. Terus habis itu sore ikut takjil.
Beneran puasa, seriusan puasa. Beneran. Dia kayak ini nggak kayak rese kayak pengen buka gitu? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak, surprisingly enggak. Oh, dia malah ini ya. Bagus ya. Ada tanda-tanda. Ya semoga diberi hidayah. Iya, diberi hidayah. Asyhadu secepatnya ya. Ya, lanjut dulu. Pernah gimana ya? Oh, kalau pernah atau enggak pernah, cuma cerita gue nggak seseru itu, man. Aduh, gak asik deh orangnya deh. Ya? Enggak dari tadi. Gitu, tapi kalau dibilang apa nyuruh-nyuruh orang agama lain buat ikut puasa, gue pernah, man. Gimana tuh? Bahkan sampai waktu itu gue nyuruh dia buat ini syahadat. Serius dulu pas lagi puasa juga tuh kalau nggak salah. Terus gara-gara tiap hari gue gituin mulu, syahadat ya? Dia ngomong sama ibunya, "Mah, aku pengen masuk Islam." Demi apa? Terus tau gak? Gitu, iya, abis kayak gitu anaknya nggak dibolehin keluar. Astagfirullahaladzim, parah banget lu temen jahat lu. Ya gimana? Ya kan waktu itu gak cuma gua doang yang kayak gitu, pada gitu semua. Ikut-ikut aja gua. Syahadat gitu ya teman-teman ya. Asyhadu gitu. Banding-bandingin agama gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya? Terakhir. itu lucu sih. Oh, nggak pernah apa? Maksudnya kayak nggak sengaja makan ya? Pengalaman nggak sengaja makan. Tadi kan gue udah cerita yang sengaja. Oh, sekarang ada nggak sengaja? Ada. Coba, tapi sekarang lu dulu coba. Ada nggak? Kalau gue nggak sengaja waktu itu gara-gara udah tau puasa, tapi gue berenang. Minum jadi jatuhnya ya? Jatuhnya minum gitu. Terus apalagi ya? Iya itu aja sih. Ada lagi tapi gue lupa apa ya. Kalau dulu deh, gimana lu dulu? Gue pernah gak sengaja makan ayam geprek 2 porsi. Ntar, ini gak sengaja. Gak sengaja ya, karena sengaja ya. Sengaja tanpa kesadaran penuh. Jadi gini ceritanya. Ayam geprek 2 porsi. Jadi waktu itu gimana ya? Kalau nggak salah teman gue nih satu emang lagi nggak puasa, nggak tahu kenapa tuh. Kayaknya emang lagi dibolehin nggak boleh puasa sama ibunya ya kan. Nah gue waktu itu lagi ngabuburit, gue kira kan dia puasa ya kan. Gue ikutlah dia kemana terus dia ngajakin depan yuk ayam geprek gitu. Terus gue waktu itu posisinya lagi kurang minum, dehidrasi dong ya kan. Nah, gue lupa tuh gue lagi puasa, ikutlah makan gue ya kan. Waduh. Buset, enak banget. Ayam geprek enak 2 porsi. banget. Itu baru satu, akhirnya nambah gue satu lagi. Temen gue selama gue makan cekikikan tuh. Bingung kan ngapa sih kita. Tapi enak ya. Lanjut makan terus. Lanjut gue, ya kan. Terus begitu bayar, si mbak kasirnya kan pakai jilbab. Lah nggak puasa deh. Begitu sadar itu perut udah kenyang. Nah, apesnya gue belum minum. Mana ayam gepreknya pedes. Nah, gue belum minum kan. Terus gimana tuh? Gimana lagi dah. Udah habis itu gue kumur-kumur. Masih berasa? Masih berasa. Pedes banget. Ya Allah, itu aduh astagfirullahaladzim. Kena yang lucunya adalah gue ingetnya pas gue belum minum. Ya. Harusnya mbaknya ngingetinnya setelah minum ya. Si mbak nih, aduh. Tahu nih. Ya nggak apa-apa, man. Kata gue sih itu rezeki ya. Rezeki dari Allah, makanya betul. Oke, sip. Lu nggak pernah emang? Apa? Kalau ya pernah, cuma gue nggak sampai ayam geprek 2 porsi sih, apalagi sampai kepedesan gitu. Enggak sih, nggak pernah gitu. Keminum tadi pas. Iya, keminum. Kayak sebenarnya udah tahu nih puasa, tapi malah tetap aja berenang. Akhirnya ujung-ujungnya minum aja dikit-dikit, minum air kaporit. Gimana? Makin aus lagi. Iya, makin aus lah air kaporit. Bukannya enak, makin aus ya. Makin seret. Oke, kita udah ngobrol banyak-banyak. Terima kasih Maman sudah datang ke Pororo ini. Terima kasih juga sudah mengundang gua ke podcast yang sangat asik ini. Asik banget ya. Alhamdulillah. Oke, itu aja guys obrolan kita hari ini. Stay tune terus di episode selanjutnya. Episode selanjutnya di Pororo. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.